Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sepertinya tadi ini salah pencet. Kalau sekarang sudah ini ya, sudah bisa terdengar dengan jelas suara saya. Alhamdulillah. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah hari ini semoga kita semua diberikan kesehatan di memasuki hari ke-17 Ramadan, Insya Allah. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola kesehatan mental selama masa krisis. Oke, sudah ya. Nah, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah sehat-sehat? Kalau di Bandung, alhamdulillah baru saja hujan. Yang habis UTS kemarin, semoga lancar UTS kemarin. Nah, berbicara tentang krisis, jadi kalau kita bahas tentang krisis ya, jadi mungkin ada di antara kita yang saat ini juga merasakan dampak langsung ya dari kondisi yang sama-sama kita alami sekarang, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia merasakan bagaimana dampak dari corona ini. Jadi mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang ya kalau kerja dari rumah atau belajar dari rumah itu masih relatif normal ya, tapi misalnya tiba-tiba ada perubahan situasi yang mendadak, misalnya apakah dipecat, PHK misalnya, atau yang tadinya penghasilannya tiba-tiba langsung berubah drastis, berkurang drastis gitu, atau mungkin ada di antara anggota keluarga kita atau kenalan kita atau teman-teman kita yang bahkan sakit atau bahkan sudah mengganggu kita semua. Jadi salah satu hal yang perlu terus-menerus kita syukuri adalah kita masih Allah berikan bertemu dengan Ramadan kali ini. Krisis itu jadi situasi-situasi yang tidak dapat diprediksi atau perubahannya sangat cepat atau kemungkinannya belum kita ketahui ke depannya, kemudian juga belum pernah dialami sebelumnya kah gitu, atau perubahan yang perubahan alam kah atau perubahan situasi sosial juga bisa gitu. Jadi itulah yang dinamakan dengan krisis. Nah, pada masa ini sangat normal, sangat wajar sekali akan muncul berbagai respon emosi. Jadi mungkin kita merasa tidak nyaman atau ada kondisi-kondisi yang membuat kita akhirnya juga frustasi mungkin gitu, atau respon-respon emosi yang berlebihan mungkin. Nah, ini sangat tergantung sekali pada individunya. Ada orang yang memang ya dia relatif orangnya tenang gitu, jadi ketika menghadapi stres apapun relatif seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang respon emosinya berlebihan, jadi mungkin karena sebelumnya mereka sudah memiliki kondisi psikologis tertentu gitu ya, jadi ketika ada masalah baru semakin bertumpuk, akhirnya juga bertambah-tambahlah kondisi atau masalah psikologis mereka. Jadi bisa jadi krisis yang sekarang ini hanya pemicu, padahal sebelum-sebelumnya itu sudah ada. Nah, mungkin ada juga yang kadang-kadang emosinya naik, kadang-kadang turun, yang wajarnya manusia. Nah, yang jelas semua respon emosi itu wajar untuk situasi yang kita nggak bisa prediksi. Jadi kalau ditanyakan ini sampai kapan, jadi mungkin di antara rekan-rekan juga mungkin sudah ada mungkin ya pertanyaan-pertanyaan misalnya ini sampai kapan ya, kedepannya gimana ya, jadi mulai jenuh mungkin atau mulai bosan, mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Nah, ini diantara respon-respon emosi yang bisa saja muncul pada orang. Jadi ada mungkin panik, takut, cemas, stres, kelelahan, bingung. Kemudian juga mulai tidak sabar, yang tadinya mungkin di awal dia merasa bisa mengikuti pola yang baru, lama-lama dia akhirnya juga bosan, atau mungkin merasa tidak berdaya, mungkin merasa
belum lagi stres dari berita misalnya, atau misalnya dia juga kewalahan misalnya kalian bekerja dari rumah, mulai dari mengurus keluarga, mengurus mungkin anak-anak yang juga belajar di rumah, jadi akhirnya bertambah tingkat tekanan yang dihadapi. Kemudian juga ada rasa kesepian mungkin kalau yang terutama untuk yang jauh dari keluarga misalnya, terus bosan, putus asa, merasa tidak berarti. Lalu juga ada juga sebagian orang yang meresponnya dengan ya dia berusaha berpikir positif, bersyukur dengan apapun kondisi yang dia hadapi. Atau juga salah satu pemicu juga adalah ya merasa tidak aman, mungkin juga makin banyak berita-berita yang bahwa kalau kita keluar itu udah nggak aman lagi, kurang aman. Jadi akhirnya berbagai situasi itu semakin membuat emosi kita itu ternyata campur-campur akhirnya. Apalagi kalau pada perempuan biasanya itu sangat-sangat bergerak. Nah, ini adalah kurva ya, jadi grafik yang bisa kita gunakan untuk mengukur atau memetakan kita sedang ada di mana. Sebenarnya ini grafik yang membuatnya seorang psikiater ya. Jadi walaupun ada perdebatan tetap pasti ada. Sebenarnya grafik ini apakah harus selalu kita alami tahapannya kah gitu? Jawabannya enggak juga gitu. Orang beda-beda. Ada orang yang dia akan melewati semua tahapan emosi ini, ada orang yang dia sangat cepat bisa beradaptasi, ada orang yang tidak semuanya tahapan dia lewati, tapi pada umumnya orang akan menghadapi kurva seperti ini. Jadi mungkin di awal dia kaget gitu ya, kemudian ada perasaan menolak mungkin, jadi terhadap perubahan-perubahan yang mulai ada, dan juga akhirnya lama-lama dia merasa tidak bisa mengelola dirinya. Jadi ketika dia beradaptasi dari rumah, banyak aktivitas di rumah misalnya, nah, akhirnya dia juga merasa ya mengungkapkannya mungkin bisa jadi lebih emosional gitu, atau mudah yang tadinya biasanya nggak seperti itu jadi seperti itu. Nah kemudian juga berikutnya bisa jadi emosi misalnya sedih gitu ya, depresi, jadi kesedihan atau merasa tidak berenergi, ingin melakukan banyak hal tapi tidak ada energinya misalnya, atau akhirnya juga banyak target tapi tidak tercapai gitu. Jadi kondisi-kondisi emosi yang akhirnya menguras energi dia, yang akhirnya dia nggak bisa fokus untuk belajar kah, bekerja kah, akhirnya juga dari rentang waktu yang panjang itu juga akhirnya jadi kurang produktif. Nah, kita lanjut dulu. Nah, kesehatan mental itu apa sih? Jadi kalau merujuk pada berbagai definisi ya, yang jelas intinya semuanya menyeluruh. Kalau yang ingin saya bahas hari ini adalah yang sifatnya memang dari perspektif Islam gitu. Jadi tidak hanya fisik atau faktor-faktor fisik, tapi juga memungkinkan bagaimana kita memantau kesehatan spiritual kita. Jadi kalau definisi sehat itu sendiri ya dikatakan sehat, kita sehat mental itu kalau kita bisa seimbang di semua dimensi ini. Jadi mulai dari fisik, pikiran, di apakah kalau fisik sudah banyak ya, mungkin kita sudah banyak juga beradaptasi bagaimana mengelola diri di masa-masa ini. Kemudian dari pikiran, apakah pikiran kita lebih banyak positifnya kah gitu, atau sebaliknya gitu, malah pikiran kita sendiri yang akhirnya menyebab kita gitu, atau membuat kita tidak produktif misalnya. Kemudian juga dari sisi emosi, apakah kita bisa menyadari emosi-emosi positif kita, negatif kita, kemudian bagaimana cara mengelolanya agar jangan sampai dia membuat kita tidak produktif gitu, atau kita terlalu berlarut dalam satu emosi sehingga akhirnya kita terpaku pada emosi tersebut. Kemudian secara sosial atau perilaku, bagaimana hubungan kita interaksi yang sehat dengan orang lain. Jadi saling membangun hubungan positif, hubungan yang memberikan energi yang positif, kemudian juga bagaimana kita juga bisa menerima orang lain, kemudian juga nyaman atau bahagia bersama orang lain, dan juga bisa menyelesaikan konflik kalau ada konflik dengan orang lain. Kemudian juga secara spiritual, kalau secara Islam kita jelas ya, kalau dikatakan kita sehat mental itu ketika kita bisa menjaga hubungan dan keterkaitan kita dengan Allah. Jadi ya berusaha gitu ya untuk mengingat Allah di waktu kapanpun gitu, apalagi sekarang gitu kondisi atau suasana sangat mendukung untuk kita terus menerus bisa meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Kemudian juga ya berdoa, kemudian juga bagaimana kita bisa
menunaikan kewajiban kita pada Allah. Nah ini dari Khalil Center ya, jadi mengutip dari Abu Zaid Al-Baqi bahwa praktik psikospiritual yang disengaja memelihara ketahanan terhadap masalah mental, dan bahwa ini diperlukan sebagai langkah pencegahan bagi semua orang. Jadi ketika seseorang itu berusaha ya dengan sadar bahwa saya ingin meningkatkan kondisi spiritual saya, nah itu insya Allah itu bisa untuk pencegahan atau memperkuat kondisi mental dia. Nah, karena ya sebagai manusia gitu pasti kita sangat rentan terhadap berbagai tekanan psikologis. Tidak ada orang yang selalu sehat mental 100% terus menerus, tidak ada. Kita sehat mental itu kontinum ya, jadi satu grafik ya, kadang kita ada di grafik yang positif, ada yang akhirnya ke nol negatif gitu. Nah, makanya kita butuh tadi ya aspek dimensi-dimensi yang tadi itu untuk kita periksa apakah semuanya sudah maksimal, apakah justru kita terlalu memberi penekanan hanya pada fisik misalnya, atau hanya pada dunia luar misalnya, tapi kita melupakan hubungan spiritual kita. Nah, maka dari itu ketika kita tidak berusaha ya untuk mengembangkan potensi psikologis kita dan mencari bantuannya, jadi banyak situasi sekarang ini ya, situasi yang memang ya krisis ini tidak nyaman ya, bukan sesuatu yang baru buat kita mungkin, dan juga belum pernah ada sebelumnya misalnya. Kita bingung, banyak kebingungan mungkin ya, kalau misalnya kedepannya akan seperti apa. Nah, ketika seseorang itu tidak berusaha gitu untuk mencari saya harus gimana nih beradaptasi dengan situasi ini. Nah, ketika dia tidak melakukan itu, maka justru dia akan membuat penderitaan yang baru gitu. Jadi ketika seseorang tidak berusaha untuk meningkatkan ya semua aspek atau dimensi-dimensi dalam diri dia, terutama dimensi spiritual ya, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia beribadah, maka justru itu akan membuat dia semakin menderita gitu, atau semakin tidak sejahtera secara mental. Nah, kemudian juga saya coba simpulkan ya, jadi bagaimana caranya agar kita bisa sehat secara emosi dan spiritual. Karena kalau pembahasan tentang fisik sudah sangat banyak, tentang ya bagaimana physical distancing, bagaimana berinteraksi, kemudian juga yang lainnya sudah cukup banyak. Di sini saya hari ini ingin memfokuskan atau menekankan pada aspek emosi dan spiritualnya. Jadi ada 5 poin. Yang pertama ya perspektif ya, cara pandang kita, kemudian juga bahwa yang kedua ya insya Allah krisis ini juga akan berlalu, kemudian juga fokus, bagaimana kita memilih fokus. Yang keempat ya kasih sayang ya pada diri, pada orang lain, kemudian mencari hikmah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama perspektif, cara pandang kita bahwa ya sebagai muslim ya insya Allah yang paling manjur ya, yang paling tepat ya untuk membentuk pola pikir ya pastinya dari sumbernya dari pencipta kita sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis gitu, dan bagaimana Rasulullah mencontohkan. Nah, saya coba kutip beberapa surat dalam Al-Quran. Ya, kita meyakini bahwa yang kita alami hari ini, yang terjadi hari ini adalah cobaan, ujian bagi keimanan, dan bagaimana kita memperbaiki, menguatkan hubungan kita dengan Allah. Yang pertama, ini sebagai ya ketika kita baca pelan-pelan, atau kita berusaha tadaburi ya artinya apa gitu ya, atau maknanya apa, ya semoga itu bisa menguatkan kita secara mental, secara spiritual, keyakinan kita bahwa ya insya Allah ini ujian, dan ya gimana sikap kita menghadapi ujian itu. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ya lagi situasi Ramadan ini sangat-sangat mendukung ya untuk kita bagaimana kita mengolah hati kita, semoga ya semakin mudah gitu ya untuk menerima hidayah, ilmu. Nah, jadi ya pasti ya mungkin kita takut misalnya takut kena penyakit misalnya, atau takut ketika penghasilan kita berkurang, kita takut kekurangan misalnya, kemudian juga mungkin ada di antara keluarga kita yang sakit gitu, atau bahkan meninggal gara-gara corona misalnya. Nah, itu kan ujian-ujian hidup yang pasti mempengaruhi kejiwaan kita. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi gitu. Kemudian juga
ya berbagi dengan orang lain misalnya, karena juga diskusi seperti ini juga sangat banyak ya saudara-saudara kita yang mungkin lebih susah gitu daripada kita. Dan kabar gembira itu adalah untuk orang-orang yang sabar. Yang kedua, Quran surat Al-Imran ayat 139, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jadi Allah mengatakan, ya coba kita resapi, kita hayati bahwa Allah mengatakan bahwa jangan lemah, jangan sedih. Kemudian surat Az-Zumar ayat 10, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi ya semoga ini bisa jadi ada dua ayat kita gitu ya. Jadi ya bagaimana cara pandang kita ketika menghadapi ujian. Nah, yang kedua, setiap kali terjadi ya apapun yang terjadi dalam hidup kita ya, baik kesenangan, kesedihan, keburukan gitu ya, ya tidak ada kondisi yang permanen gitu. Jadi insya Allah gitu ya, ini juga akan berlalu. Itu bisa kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa insya Allah ini akan berlalu juga gitu. Karena kita manusia ini nggak selamanya hidup di dunia. Ya, dalam surat Quran surah Al-Asyraf ayat 5 dan 6, Allah dua kali mengulang bahwa sesungguhnya bersama setan itu ada kemudahan. Lalu surat Al-Imran ayat 200, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi berkali-kali ya Allah menyuruh kita untuk bertakwa agar kita beruntung. Dengan kita meyakini ini bahwa ya insya Allah apapun ya, apapun ujiannya, apapun krisisnya, ini juga akan berlalu gitu. Ya, mungkin memang tidak nyaman, mungkin memang menyedihkan, mungkin memang menyakitkan, tapi insya Allah ya asal selama kita menjaga hubungan kita dengan Allah bahwa ini juga akan berlalu. Yang ketiga, fokus. Bagaimana kita fokus ya, mengendalikan fokus kita. Jadi ya kadang-kadang ya akhirnya kita terbawa kesibukan, rutinitas, kadang harusnya kita fokuskan apa malah ke yang negatif. Jadi kita berusaha mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Jadi yang bisa kita kendalikan apa, misalnya jadwal kita misalnya, kemudian bagaimana kita mengatur waktu setiap jamnya gitu. Kemudian tugas-tugas mana yang bisa kita kelompokkan, mana yang dikerjakan kapan gitu. Dan jangan fokus pada apa yang kita tidak bisa kita kendalikan. Jadi misalnya kasusnya nanti akan bertambah berapa ratus atau berapa puluh ribu orang lagi gitu ya, atau apakah mungkin nanti akan ada COVID-20, 21, kita nggak tahu ya kedepannya akan seperti apa. Jadi ya sudahlah, kita itu di luar kendali kita fokus pada apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Jadi misalnya ibadah, kemudian bagaimana bekerja dengan baik, kemudian belajar, kemudian domestik, dapur, rumah tangga misalnya. Lalu bagaimana juga kita berusaha untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baru, apakah belajar sesuatu yang baru, atau misalnya ya banyak ya situs-situs belajar yang bisa kita manfaatkan, yang sayang sekali kalau kita tidak gunakan. Apalagi IUU juga menggratiskan ya yang free diploma itu sayang sekali kalau kita tidak gunakan. Kemudian juga bagaimana kita atur akses terhadap informasi. Jadi berita-berita negatif dikurangi, kita juga berusaha untuk ya menyeimbangkan apa yang masuk ke kepala kita. Yang keempat, kasih sayang. Jadi ya kalau untuk diri kita pribadi, jadi bagaimana kita mengolah emosi negatif. Jadi kadang orang itu nggak nyaman ya, jadi tidak nyaman dengan apa yang dia rasakan, apakah ini boleh atau tidak, apakah ini berdosa gitu. Kalau saya merasa ingin mengeluh misalnya gitu, karena manusiawinya orang pasti dia akan ada turun naiknya emosinya. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola rasa tidak nyaman itu atau emosi negatif itu agar tidak berlebihan, agar tidak juga berpikirnya yang negatif. Karena ya kadang-kadang cara itu berhasil, kadang-kadang tidak. Tinggal kita cari lagi cara apa lagi yang bisa kita lakukan. Kemudian juga bisa kita ya kasih sayang, kita juga zikir ya, kita memberi asupan pada diri kita, kemudian juga mendoakan orang lain juga gitu ya. Berserah diri dan memohon tolong Allah. Banyak ya doa-doa ya bagaimana kita meminta kepada Allah agar Allah angkat
emosi-emosi negatif itu gitu, biar Allah gantikan dengan kebahagiaan atau yang positif. Karena memang pada akhirnya, pada intinya ya pemilik hati kita bukan kita, gitu. Allah yang menguasai hati manusia, Allah yang membolak-balikan hati manusia. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Isra, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagaimana ya tadi ya perasaan-perasaan emosi negatif itu bisa berusaha kita obati dengan Al-Quran, ya dengan ibadah, dengan amal lainnya ya, insya Allah ketika kita berusaha dikit, ketika kita berdoa pada Allah agar Allah memberikan kekuatan, insya Allah kita akan bisa melewatinya. Kemudian juga hubungan dengan sesama misalnya, jadi ya bagaimana kita berbagi dengan orang lain yang mungkin jauh kurang beruntung dibanding kita. Mereka juga ya kalau kita seimbangkan ya, jadi ya bahkan untuk makan hari pun susah gitu ya. Nah, itu ketika kita berbagi, insya Allah itu juga akan memberikan kebahagiaan untuk diri kita. Jadi ya syukur, sabar, kita juga berbagi pada sesama, karena itu juga insya Allah bisa meningkatkan kepekaan kita. Nah, yang kelima, ya kita berusaha untuk ya mencari hikmahnya, apalagi ya dari kejadian ini, dari situasi ini, apa yang bisa saya ambil, apa yang bisa saya pelajari untuk jadi manusia yang lebih baik. Karena misalnya isolasi diri tidak selalu buruk ya, kita bisa melakukan ya banyak hal misalnya, kemudian juga ya kita bisa cek kembali aktivitas kita seakan-akan Allah memberikan jeda pada kita ya di rumah gitu, bahkan masjid pun juga banyak tutup, kita bisa refleksi, kita bisa berpikir, kita bisa mengatur ulang hidup kita, men-setting ulang hidup kita, bagaimana kita mengisi hidup atau mengisi waktu selama ini. Ini juga bagaimana kita juga berusaha memaksimalkan kesempatan untuk beribadah gitu. Karena nggak kerasa ya, udah hari ke-17 terus bentar lagi Ramadan mau berakhir ya, ini sangat cepatnya perputaran waktu gitu. Ini juga bagaimana kita juga bisa mengisi waktu yang berkualitas bersama keluarga, memperbaiki hubungan gitu, dengan anggota keluarga atau dengan orang jauh pun kita masih bisa menggunakan itu semua. Kemudian juga bagaimana kita ya merencanakan dan mengisi waktu-waktu kita dengan target-target yang ingin kita capai selama bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mengingat kisah-kisah, kalau kita ingat lagi ya, baca lagi surah gitu ya, benar Rasulullah juga dulu ya juga mengalami ya misalnya di boykot misalnya, kemudian juga bagaimana Rasulullah juga mengasingkan diri, jadi kita mungkin bisa tafakur refleksi ke sana. Ya semoga kondisi ini ya membuat kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Ya, kan sebaliknya akhirnya banyak waktu sia-sia misalnya, atau misalnya waktunya habis terlalu banyak untuk hal-hal yang hiburan misalnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke grafik yang tadi, jadi kalau tadi kita sudah bahas sampai depresi ya, nah sekarang bagaimana agar kita bisa naikkan grafik kita gitu. Tadi yang mungkin orang yang ya, dia merasa sedih atau merasa galau gitu, atau tidak pasti gitu ya, atau mulai bertanya ini kapan ya, ini sampai kapan ya, atau mungkin dia merasa saya ingin bantu orang tapi saya juga membantu diri saya pun juga sulit. Nah, tahapan berikutnya adalah ketika dia bisa mulai terbiasa ya beradaptasi dengan situasi baru yang baru dia hadapi. Kemudian juga akhirnya dia bisa gitu ya memutuskan, misalnya oke, saya bisa isi waktu ini dengan misalnya belajar keterampilan baru misalnya, atau dengan hal positif lainnya apalagi gitu, atau menggalang donasi misalnya, jadi dia bisa naik lagi ini produktivitasnya. Kemudian juga di tahap ketika seorang sudah memutuskan ini juga dia bisa juga hanya mengajak orang untuk yuk kita bikin sesuatu yuk untuk sama gitu. Nah, yang terakhir ketika seseorang sudah berhasil ya melewati krisis emosi dia, kemudian dia sudah bisa menguasai diri dia lagi, makanya insya Allah gitu dia akan menjadi orang yang lebih baik gitu ya, lebih stabil. Mungkin juga ketika nanti di masa depan ada lagi masalah krisis seperti ini, dia akan lebih bisa beradaptasi. Nah, itu kemudian kuis terakhir ya, setengah jam juga kayaknya. Kemudian kuisnya adalah sebutkan 3 nama surat beserta ayatnya dan artinya atau intinya, ataupun artinya nggak lengkap nggak apa-apa. Yang tadi kita sama-sama baca artinya tadi,
silakan dijawab di kolom komen. Karena nggak ada sesi tanya jawab ya, jadi ini cukup. Demikian dari saya, semoga jelas ya, semoga bermanfaat, semoga dapat ada yang bisa diambil dari pertemuan kita hari ini, insya Allah. Mohon maaf kalau tadi di awal sempat terganggu live-nya. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Kita tutup dengan membacakan istighfar dan doa akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.